Shalom, perkenalkan nama saya Aminah Sihite. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dan saya sedang mengikuti UKIN UKM PPG dalam jabatan batch 1 periode 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 250601769. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ibadah dulu. Siapa yang mau memimpin ibadah? Ayo silakan maju. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Teman-teman, kita akan belajar ini tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Aku akan mengenal dan bahwa kita tidak berbodoh mengenai ibadah ini. Kita satu dua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan pada pagi hari ini. Kami masih bisa duduk di tempat kami dengan diberikan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun Bapak. Bapak, ingin kami belajar bukan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti atau memahami soal-soal yang diberikan Bapak dan dibuka kepada kami Bapak. Ya Bapak, tuju juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Jika mereka malas, ketuklah hati mereka agar mereka tidak malas untuk menuntut ilmu ya Bapak. Bapak, jika mereka sakit, bukanlah mereka, bukanlah obat yang diminum mereka ya Bapak, agar mereka sembuh dengan segala penyakitnya Bapak. Bapak, begitu juga kepada guru orang kami, dimanapun mereka berada, jika mereka bersedia dan umur, agar mereka bisa membiayakan anak-anaknya. Pujian dan kepada namamu, Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, dibacakan ya, absen dulu ya, didengarkan namanya ya. Delpi, hadir Bu. Lestari, hadir Bu. Lirenzia, hadir Bu. Yuni, Hadir Bu. Kesia, Hadir Bu. Oke. Nadia, hadir Bu. Preti, hadir Bu. Gracia, hadir Bu. Megawati, Hadir. apa? Ya, Bu. Oke. Vivi,
pembelajaran dari materi kita ini. Yaitu materi kita tadi yaitu menjadi Dewasa dalam segala aspek. Yang menjadi tujuannya yaitu supaya kita mengetahui apa itu arti dewasa. Kemudian ada 6 aspek seseorang itu dikatakan menjadi dewasa. Kemudian supaya kita mampu menunjukkan sikap dewasa, dan kemudian supaya kita juga mampu mengkritik sikap seseorang yang tidak dewasa, dan kemudian supaya kita memiliki rencana hidup untuk tumbuh menjadi orang Dewasa. Oke. Minggu yang lalu materi kita yaitu mengenai Orang tua adalah pendidik utama. kita membahas bagaimana orang tua itu dikatakan sebagai pendidik yang utama. Nah, sekarang materi kita yaitu mengenai menjadi dewasa Dalam segala aspek. Oke, sekarang ibu ajak kita supaya memperhatikan gambar yang disajikan di depan. Jika kita perhatikan gambar ini, yaitu mulai dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, sampai dia menjadi manusia, ya. Berarti ini menunjukkan aspek fisik. Ya, aspek perkembangan fisik. Nah, kalau gambar yang kedua ini menunjukkan apa ini? Aspek intelektual. Makanya semua berarti lagi berpikir ya secara intelektual ya. Oke, kemudian untuk gambar nomor 3 yaitu emosional. Seseorang itu dapat mengungkapkan emosinya, bisa dia dengan menangis, tertawa, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian kalau perhatikan ini yaitu sosial. Ya, ada gambar apa dong? Seorang Anak orang tua. Iya, seorang anak membantu orang tua, yaitu berarti aspek moral. Aspek moral, ya. Kalau perhatikan lagi ini berarti ada yang kenapa ini? Berdua yang utama berarti memiliki hubungan, berinteraksi, ya. Berarti ini disebut dengan aspek sosial. Dan kemudian kalau kita perhatikan gambar yang terakhir ini yaitu aspek spiritual. Ini merupakan ada sebuah Alkitab yang memiliki pohon yang ada akarnya, ya. Artinya di sini seseorang itu harus mampu, ya, mempertahankan iman kepercayaannya, meneguhkan, menjaga iman kepercayaan. Oke, Ci. Sekarang ibu ajak semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Sambil ibu gerakannya ya. Oke, dengarkan. Gunakan tanganmu
tentang nas Alkitab ini. Kira-kira seperti apa? Oke, Grace? Dengan bertumbuhnya dewasa di mana pertumbuhan jasmani dan rohani berjalan seringan serta penambahan umat dan kasih yang semakin besar. Oke, ya. Dengan bertumbuh dewasa di mana? Pertumbuhan rohani dan jasmani berjalan seiringan. Iya. Pertumbuhan jasmani dan rohani itu adalah seiring. Tidak bisa dipisahkan. Yang horo pertumbuhan jasmani dan horo pertumbuhan rohani. Kedua pertumbuhan jasmani dan rohani ini harus seiring atau Sejalan. Oke. Sekarang ibu ajak kamu supaya kamu menilai, ya, menilai teman sebangkumu. Ibu berikan kertas ini, kemudian nilai teman sebangkumu. Kira-kira dia menjadi seseorang yang memiliki pemikiran yang seperti apa? Ya, ibu bagi ini, kemudian nilai teman sebangkumu ya. Ini menilai ini menilai ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu ajak untuk berdiri dulu. Semuanya berdiri. Berdiri. Berdiri semuanya. Sudah. Sekarang coba kamu memperhatikan teman yang di sampingmu. Saling berhadapan sudah. Sudah saling berhadapan. Sudah. Oke, kemudian sesudah kamu memperhatikannya, coba kamu uraikan, coba kamu berikan pendapatmu bagaimana kira-kira perkembangan teman sebangkumu itu. Coba perhatikan. Ayo, silakan duduk baru tuliskan di sana. Bahagia, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Coba, sudah? Bikin ya, apa artinya? Gambar ini di tengah saya. Nah, sudah selesai? Sudah. Perhatikan dulu gambarnya ya. Ayo. Ini penyisiran jari ya. Coba Yuni, kamu memberikan penjelasan. Ini menunjukkan gambar apa? Ini? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, panggil namanya dari depan. Di bawah nanti kertasnya ditunjukkan kepada teman-temannya, kemudian diberikan penilaiannya. Oke? Oke, Bu. Oke, Niranjida mana? Ayo, bawa dulu kemari. Mari. Oke, tunjukkan kepada temannya. Dekatkan dia, dekatkan aja. Sini. Ya. Coba si Chelsea itu menunjukkan gambar yang seperti apa, Chelsea? Bosan dan senyum, Bu. Oke, menunjukkan bosan dan senyum. Oke, benar. Coba si Vivi, mana Vivi? Oke. Mari. Tunjukkan kepada teman-temannya. Oke, sudah dilihat? Sudah, Bu. Yuni, coba Yuni. Senyum dan ceria, Bu. Menunjukkan gambar senyum Dan ceria. Oke, sampai ketemu. Oke, mana si Grace? Oke,
menangis dan kecewa. Oke, gambar menangis dan Kecewa. Oke, sekarang coba kamu tuliskan perubahan fisik seperti apa yang terjadi ketika kamu duduk di bangku SMP hingga duduk di bangku SMK sekarang ini. Adakah perubahan fisik yang terjadi dalam dirimu sendiri? Ada. Oke, silakan coba dituliskan. Tunggu 1 menit, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba siapa yang bisa untuk menyanyikan atau menjelaskan perubahan fisik yang terjadi ketika dia duduk di bangku SMP hingga sekarang? Pastiana boleh? Perubahan yang terjadi dulu di bangku SMP dan pindah ke bangku SMK. Yang pertama lebih tinggi, yang kedua payudara lebih besar, yang ketiga warna kulit yang berbeda dari yang agak hitam jadi agak putih. Yang keempat berat badan naik, yang kelima tumbuhnya bulu-bulu di area tertentu, yang keenam lebih dewasa. Sekarang si Rona, boleh Rona? Oke, jadi dibacakan kira-kira perubahan fisik yang berbeda. Perubahan yang saya alami dari SMP ke SMK, tinggi badan bertambah, warna kulit makin hitam, rambut makin panjang, pinggul makin lebar dan makin dewasa. Kalau dikatakan dia dewasa berarti apa itu dewasa? Siapa boleh memberikan penjelasan tentang dewasa menurut yang kamu ketahui? Apa itu dewasa? Dia sudah memiliki usia 18 tahun ke atas. Memiliki usia 18 tahun ke atas. Yang lain siapa boleh? Ayo, enggak, yang lain. Menurut kamu dewasa itu? Ayo, apakah dewasa itu dikatakan ketika dia Dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri. bisa menguasai dirinya sendiri? Oke, yang lain Bisa mengendalikan amarahnya sendiri. bisa mengendalikan amarahnya. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Ya, Dapat membedakan yang baik dan yang buruk. dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dewasa berarti dari anak-anak menyanyikan, telah menunjukkan kematangan. Oke, dewasa adalah bukan lagi memiliki sifat kekanak-kanakan, melainkan sudah matang. Artinya kalau dikatakan dia sudah matang, berarti dia sudah bisa mengendalikan diri sendiri. Betul ya? Dewasa itu bukan dilihat dari usia. Dewasa itu tidak dinilai dari berat badan atau perkembangan badanmu. Tetapi dewasa itu dikatakan ketika seseorang mampu mengendalikan diri sendiri, mampu menguasai diri sendiri, mampu menahan emosi dan mampu bertanggung jawab. Itulah dikatakan sudah dewasa. Nah, di sini ada beberapa hal perkembangan seseorang dikatakan dia dewasa. Ada 6 aspek. Yang pertama, ada yang tahu? Siapa boleh? 6 aspek menjadi dewasa. 1. Secara fisik. 2. Secara intelektual atau berpikir. 3. Secara emosional. 4. Secara sosial. 5. Secara moral. 6. Secara spiritual. Oke, ada yang bisa menjelaskan secara fisik, intelektual, moral, lalu sosial, apa lagi? Anak cuma gimana? Begitu? Yang pertama, secara fisik. Yang kedua, secara intelektual. Yang ketiga, Secara emosional. secara emosional. Keempat, Secara sosial. secara sosial. Kelima, Secara moral. secara moral. Dan keenam, Secara spiritual. secara spiritual. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari keenam aspek ini? Aspek moral itu seperti apa? Aspek fisik itu seperti apa?
yang mampu mengendalikan atau menahan amarah. Oke, yang kelima yaitu aspek secara moral. Dikatakan moral berarti terkait dengan sopan santun. iya, terkait dengan sikap sopan santun. Ya, dan yang terakhir yaitu secara spiritual. Kalau dikatakan spiritual berarti apa spiritual? Kalau dikatakan ya spiritual berarti seseorang yang mampu menunjukkan, seseorang yang mampu memegang teguh iman kepercayaannya tentang hapusiamun spiritualnya. Sudah, seseorang yang mampu bertahan, seseorang yang mengakui bahwasanya hanya Tuhan Yesuslah penyelamat di dalam hidup, di dalam kehidupan kita, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Oke? Oke, tadi sudah jelaskan mengenai arti dewasa, kemudian ada 6 aspek. Yang pertama tadi sudah bisa kita sama-sama menjelaskan. Yang pertama tadi yaitu aspek fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga emosional, yang keempat sosial, yang kelima moral, dan yang keenam yaitu spiritual. Aspek spiritual. Sampai di sana jelas? Jelas, Bu. Banyak? Ada? Ya. Kenapa penting menjadi dewasa dalam segala aspek? Oke, kenapa penting menjadi dewasa dalam segala aspek? Puasa dan perlu menjadi dewasa itu dalam segala aspek. Siapa boleh memberikan jawaban? Kenapa? Ayo. Kenapa penting menjadi dewasa dari segala aspek yang 6 tadi? Puasa perlu, bahasa ikut dewasa di setiap aspek nantinya nih. Bahasa dan perlu dewasa secara fisik saja. Kenapa tidak dewasa secara intelektual saja? Kenapa tidak dewasa secara moral saja? Ikut secara moral puasa. Karena apa? Ya, Grace? Karena semua aspek itu berdampingan dan saling melengkapi sehingga tidak dapat dibilang dewasa ketika kita sudah memenuhi semua aspek itu. Karena semua aspek itu tersebut berdampingan dan saling melengkapi. Oke, ya. Keenam aspek tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan boy orang dewasa secara fisik, dan boy orang dewasa secara moral, dan boy orang dewasa secara intelektual dan sebagainya. Tetapi kenapa penting? Karena keenam itu saling berhubungan. Ya, keenam aspek tersebut bisa membantu seseorang, bisa membantu kita untuk menjadi dewasa. Sudah? Jelas? Jelas? Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Sudah? Jelas? Oke. Pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sekarang Ibu bertanya, setelah pembelajaran itu, siapa kira-kira yang boleh memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Ayo, siapa boleh? Oke, Nadia. Yang saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah mengenai tentang dewasa. Dewasa adalah orang yang mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab dan mampu menjadikan diri serta mau berpolitik dan saling. Oke, Grace. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran ini bahwa remaja itu tidak remaja, bahwa dewasa itu tidak hanya dilihat dari fisik, namun ada beberapa aspek yang harus kita lihat, maka kita bisa menyimpulkan dia dewasa. Contohnya itu adalah aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Itu semua harus berdampingan, harus saling melengkapi agar kita bisa dikatakan dewasa. Jadi kesimpulannya adalah tidak hanya salah satu dari 6 aspek itu, namun harus semuanya, maka kita bisa jadi dewasa. Oke, berikan ya. Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari keenam aspek tersebut mereka adalah merupakan hal yang saling berhubungan. Artinya tadi kita bicarakan bahwasanya tidak hanya aspek sosial, tidak hanya aspek moral dikatakan seseorang itu dewasa, tetapi harus memiliki keenam
Dan seseorang itu dikatakan sudah dewasa ketika dia memiliki sikap bertanggung jawab, mau menerima kritik dan saran dari orang lain, dan mampu mengendalikan emosi. Oke ya. Oke, sekarang kita buat ice breakingnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita buat ice breakingnya. Ayo kita berdiri bersama ya. Oke, kita buat ice breakingnya. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk sore 3 kali. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan ibadah. Siapa yang sampai di ibadah, ayo maju ke depan. Lipat tangan, maju terusnya. Sertai kami Tuhan. 1, 2, 3 ya. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Doa yang menyapa kita pada siang hari ini yang tertulis di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami ucapkan atas berkat hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami boleh Tuhan merasakan kasih setia-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami telah selesai belajar mengajar, itu semua berkat Tuhan-Mu. Semua berjalan dengan lancar, itu semua berkat Tuhan-Mu. Tuhan, kini kami mau pulang, kiranya Engkau berkati kami di perjalanan. Lindungi kami Tuhan sampai di rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari kemana bahaya. Berkati juga Tuhan guru-guru kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, ketabahan Tuhan Yesus, serta berkat melimpah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.